Taat. Taat dapat diartikan sebagai patuh. Dengan kata lain, taat adalah bentuk upaya untuk selalu mengikuti petunjuk Allah SWT dengan cara melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ketaatan seorang hamba bergantung pada keimanannya. Semakin tinggi keimanan seorang hamba tersebut, maka semakin tinggi pula ketaatan hamba tersebut. Taat dibagi menjadi 3. Yang pertama, taat kepada Allah SWT, yaitu taat dalam menjalankan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Yang kedua, yaitu taat kepada Rasulnya, dengan cara kita sebagai seorang muslim harus melaksanakan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, yaitu taat kepada ulil amri atau pemimpin, yaitu kita sebagai umat muslim harus taat kepada pemimpin kita selama masih berada dalam jalur kebenaran dan diridhoi Allah SWT, yang tentunya tidak melenceng dari ajaran agama Islam. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul dan pemimpin kalian. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata makhluk bi ma'siyatil khaliq. Dan janganlah kalian taat kepada makhluk atau taat pada manusia jika mereka menjerumuskan kepada kemaksiatan kepada Allah, yaitu seperti syirik dan lain-lain. Bentuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Adnan adalah seorang anak yang sangat baik kepada semua orang. Pada suatu hari, Adnan bermain sepak bola dan bertugas sebagai penjaga gawang. Saat sedang asik bermain, Adnan mendengar suara azan menandakan waktu sholat maghrib telah tiba. Adnan yang mendengar suara azan tersebut bergegas untuk meninggalkan lapangan. Walaupun pada saat itu teman-teman si Adnan melarang Adnan untuk meninggalkan lapangan, tetapi Adnan tetap bersikeras untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Bahkan Adnan mengajak teman-temannya untuk beribadah dan tidak menunda-nunda waktu sholat. Membiasakan diri taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama, berusaha melaksanakan sholat tepat pada waktunya dan dengan berjamaah. Yang kedua, yaitu mencoba disiplin dalam melakukan segala aktivitas, misalnya dalam beribadah, belajar, dan mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, selalu ingat bahwa taat kepada Allah dan Rasulnya adalah kewajiban setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak positif dari sifat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang pertama yaitu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada mencari ridho Allah, dan mereka yang benar-benar menuhankan Allah sekaligus memiliki prinsip la ilaha illallah, juga itu termasuk mendapatkan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu hati merasa puas setelah mampu melaksanakan kewajiban kepada Allah dan Rasulnya. Dan di sini tuh maksud dari merasa puas itu adalah setelah dia melaksanakan kewajiban dengan secara ikhlas lillahi ta'ala, nah itu dia akan merasa puas dengan apa yang dilaksanakan, melaksanakan suatu kewajiban, benar-benar puas dalam hati secara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga yaitu mendapatkan keberuntungan berupa kemenangan.